Jangan-jangan juga kalau Bintang Emon main bola gitu, terus Bintang Emon kalah dan sedih gitu, Mbak Kiki bisa nyalain FIFA gitu. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Kembali lagi di konten Bukan Jam Kerja. Nah, ini kali ini kali ini di Bukan Jam Kerja nih, buat bukti ya. Ini saya kasih tunjuk ini jam 17.10, artinya sudah bukan jam kerja ya teman-teman semuanya. Jangan nanti kalau kemudian hari jadi masalah gitu takutnya. Jadi memang di Bukan Jam Kerja kali ini kita akan membahas seputaran yang lagi viral-viral aja lah ya, gak usah seputaran kantor juga. Ya, yang lagi viral kali ini menurut aku gatel kepalaku, pengen ku bahas adalah tentang tweetnya Kiki Saputri. Kiki Saputri terkait penampilan Bintang Emon di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, yaitu di konten somasi. Jadi Bintang Emon perform gitu, tampil di somasi yang menurut aku jujur pribadi ya biasa aja sih, maksudnya ya cerdas ya lucu, ya lucunya standar lah. Maksud aku Bintang Emon ya menurut aku pribadi, aku nggak terlalu suka sama komedinya Bintang Emon karena ya biasa aja gitu. Aku lebih suka sama konten-konten dia yang di Instagram itu ya, aku lebih suka. Ya nggak ada masalah dengan itu, dengan Bintang Emonnya, tapi yang jadi masalah adalah komentarnya Kiki Saputri nih. Kiki Saputri di akun Twitternya dia mengkritik atau menunjukkan kekesalannya sama Om Deddy Corbuzier karena dianggap nggak menghargai performanya Bintang Emon. Nih saya bacain tweetnya Kiki Saputri ya. Kasian lihat Bintang Emon, di tag Bintang Emonnya di acara somasi. Materi secerdas itu hanya mendapat respon senyum nyari aman, dan tanda kutip ya, senyum nyari amannya dari yang ngundang gitu. Mending nggak usah ditampilin mukanya Om Oto daripada bikin yang nonton jadi ke distract sama responnya gitu. Ada beberapa hal sebenarnya yang pengen aku bahas di sini dari tweetnya nih aja gitu. Yang pertama adalah masalah komedi ya. Masalah komedi itu kan masalah personal, selera ya, bener ya. Mungkin di mata atau di pikirannya Mbak Kiki Saputri, materinya Bintang Emon itu sangat cerdas gitu, sehingga layaklah mendapatkan respon yang cukup cukup wah lah gitu ya, ketawa atau segala macamnya karena materinya dianggap cerdas. Tapi balik lagi, karena komedi menurut aku adalah masalah selera, masalah personal. Ya mungkin aja menurut Om Deddy memang nggak lucu, mau gimana? Iya kan? Ya udah gitu loh. Ya sama kayak menurut aku juga materi Bintang Emon di somasi itu nggak lucu gitu, lebih kayak orang ngedumel, orang ngeritik, tapi dalam balutan dalam konsep komedi gitu. Cuma ada punchline-nya tapi nggak terlalu tebel kalau menurut aku sendiri, karena aku juga nggak ketawa, cuman ya oh iya gitu, responnya oh iya gitu. Jadi kalau memang Mbak Kiki menganggap komedinya lucu dan responnya terlalu merendahkan Bintang Emon dalam hal ini ya, menurut Mbak Kiki nih, yang Mbak Kiki udah salah kalau menurut aku pribadi. Karena balik lagi, komedi itu masalah selera ya kan, jadi nggak bisa dipaksain Mbak Kiki. Jadi ya Om Deddy mau ngerespon gimana ya nggak lucu bagi dia, jadi nggak ketawa gitu. Masa dia harus pura-pura excited atau pura-pura seneng dengan materi yang bahkan dia nggak lucu kan gitu. Itu malah menjadi pertanyaan, nanti ketawanya ketawa respect jadinya kan gitu. Dan yang pengen saya komentarinnya gitu tadi, pertama, komedi adalah masalah selera ya. Yang kedua adalah Mbak Kiki ini mengkritik, katanya mending nggak usah ditampilin tuh mukanya Om Deddy
katanya. Kalau takutnya nanti ke distract penonton gini. Sebagai komedian saya percaya Mbak Kiki tahu lah, komedian yang cukup sukses ya, masuk TV segala macam dan sudah menghibur banyak orang, bahwa kalau emang lucu ya lucu aja. Kalau kata Bang Panji Pragiwaksono gitu, mau lucu aja, mau orang nggak ketawa, sebelahnya nggak ketawa, tapi kalau bagi dia kena ya lucu aja. Aku juga sering nonton open mic di kotaku ya, di kota Pekanbaru. Mungkin bagi sebagian penonton materi si komik yang open mic itu nggak lucu, tapi kalau bagi aku lucu ya aku ketawa aja sendiri gitu, jadi nggak ada masalah. Ya ke distract ya, ada orang yang mungkin ke distract ya udah lah. Tapi memang pada prinsipnya ketawa itu menular ya, ketawa yang menular. Tapi kalau diem kayaknya nggak menular lah. Kayak ketawa itu menular memang. Mungkin bagi saya nggak terlalu lucu, tapi ngelihat respon sebelah atau sekitar saya ketawa, ya saya jadi ikut ketawa karena memang ketawa itu menular dan itu sudah saya rasakan sendiri. Tapi kalau misalnya Om Deddy memang nggak kerasa lucu dengan materi tersebut, ya udah, kan ada Uus juga tuh yang receh kan gitu. Uus kan ketawa ngakak juga, gitu. Jadi ya itulah. Dan kenapa pengen ditampilin? Ya karena itu acaranya Om Deddy gitu loh. Terserah Om Deddy lah kan, proses editingnya kan dia yang nonton, dia yang lihat, ya dia mau nampilin apa juga nggak masalah. Karena stasiun TV yang menampilkan stand up komedi juga salah satunya Kompas TV juga pada saat komik lagi stand up, lagi perform di panggung, kan sering juga nampilin mukanya Ridwan Remin yang nggak ketawa gitu. Jadi masa kita mau ini sih, mau marah sama orang yang punya acara, orang yang punya konten YouTube hanya karena dia nampilin muka dia nggak ketawa gitu loh. Dia bukan berarti dia tidak menghargai si yang diundangnya, tapi lebih kepada dia ya menghargai dirinya sendiri gitu. Dia lebih menyayangi dirinya sendiri kan, dan kontennya tentunya. Mungkin mengundang bintang Emon karena memang trafficnya lagi oke gitu ya kan, pasti banyak yang nonton, ya udah gitu. Jadi mungkin tujuan Om Deddy ngundang bintang ya mungkin karena itu aja, supaya nyari view juga ya, pastilah ya, namanya YouTuber pasti nyari view. Dia mau ditampilinnya apa juga, mau dia nampilin muka dia meremut, mau dia tampilin sulapnya di konten itu juga nggak ada masalah. Ya konten-konten dia ini segala macam ya, mungkin kedepannya mungkin bintang Emon bisa pilih-pilih lah, atau Mbak Kiki mungkin bisa pilih-pilih acara TV atau acara yang mau dinampilin dengan catatan gitu. Mungkin sebelum perform ditampilkan aja, kamu kalau nggak ketawa muka kamu nggak usah ditampilin ya, ada kesepakatan begitu kan, mungkin di awal mungkin enak, tapi kan kalau nggak ada ya udah lah, namanya konten-konten YouTube Om Deddy produser juga ya kan, yang ngundang Om Deddy juga, terlepas dari dibayar atau nggak aku nggak tahu lah ya, itu ranah personal juga. Tapi kan udah diundang dan bersedia hadir, artinya sudah siap dengan konsekuensinya dan udah menyetujui bahwa segala sesuatu yang ditayangkan adalah haknya si pembuat konten. Lain cerita kalau Om Deddy mungkin preview dulu ke bintang Emon gitu, tapi ya itu terlepas dari itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang pengen aku bahas adalah, aku ngerasa ya kayak aneh aja gitu, kayak bintang Emon itu dianggap kayak apa ya, dipuja sedemikian rupa gitu sama komik-komik nasional gitu. Aku ngerasa kayak nabinya para komik gitu, aneh gitu. Jadi kalau bintang Emon kenapa-napa gitu kayak semua pada ngumpul. Kalau Mbak Kiki ngerasa materi bintang Emon itu cerdas, menurut aku nggak cuman bintang Emon loh yang cerdas materinya. Ada banyak di situ, ada Abdur pernah tampil di situ. Terus ada juga satu yang dari Papua juga tuh, yang OPM tentara itu, siapa tuh namanya ya, yang punya podcast pinggir jalan atau lesehan gitu ya, punya podcast juga di YouTube. Itu juga lucu gitu loh dan cerdas gitu. Tapi kenapa nggak itu yang dijadiin tolak ukur? Tapi kenapa bintang Emon, ketika bintang Emon tampil terus nggak ada yang tahu? Ini jangan-jangan ya kalau seandainya nanti bintang Emon tampil di TV gitu, atau acara corporate yang diadain Haritano ya, MNC gitu, ditampil di perform di MNC, terus Pak Haritano nggak ketawa gitu, yang disalahin ya MNC TV nih, MNC Group nih nggak respect nih sama komik gitu. Ya nggak gitu. Ini jangan-jangan juga kalau bintang Emon main bola gitu, terus bintang Emon kalah dan sedih gitu, Mbak Kiki bisa nyalain FIFA gitu. Ya aneh aja gitu menurut aku, kayak kenapa gitu. Dulu juga ada kejadian yang bintang Emon yang diteror sama tweet yang dianggap pakai narkoba gitu, padahal yang neror cuma 3 akun telur
tiga akun Twitter ya, tiga akun yang gambarnya telur yang baru dibikin untuk nakut-nakutin bintang Emon. Tapi ramenya satu Indonesia sampai jadi pada nyalahin pemerintah katanya gitu kan. Baru dikritik dikit sama bintang Emon aja pemerintah udah nuduh-nuduh begini. Kenapa ada apa dengan bintang Emon gitu loh. Sampai seolah-olah dia tuh menurut aku malah dianggap seperti nabinya para komika gitu. Jadi kalau seolah-olah dia kesenggol dikit atau dia tidak dihargai, itu semua pada nyerang gitu. Nah, dan penampilan bintang Emon di Somasi ini juga jadi nggak hanya Mbak Kiki yang komentar, kalau setahu aku ya, kayak Ernest Prakasa juga komentar gitu. Jadi kenapa gitu loh kalau misalnya dia nggak ketawa gitu. Itu tadi 3 poin yang pengen aku bahas ya berdasarkan keluhannya Mbak Kiki Saputri itu. Jadi kesimpulannya gitu, ya udah, kenapa, biarkan aja lah berjalan seperti seharusnya gitu. Jadi jangan memaksakan apa yang kita anggap benar, kita anggap baik untuk diri kita, belum tentu baik untuk orang. Yang kita anggap lucu untuk diri kita nggak berarti lucu untuk Om Deddy kan gitu. Kalau Om Deddy nyari aman, menurut aku dia nggak akan, ya kan senyum cari aman gitu. Kenapa Om Deddy harus nyari aman gitu? Orang dia bikin somasi ini aja udah, menurut aku udah wadah dari para komika untuk menyampaikan segala kritikannya sama pemerintah tanpa harus punya rasa takut gitu kan. Banyak yang menghina Pak Luhut ya kan, banyak yang bawain Pak Luhut sebagai materinya lah, bukan menghina lah ya. Jadi menurut aku ya mungkin bagi Mbak Kiki materi itu cerdas dan layak mendapatkan respon yang lebih baik ya, tapi kan bukan berarti Om Deddy juga harus mengamini pendapatnya Mbak Kiki itu aja. Sadar diri aja, sadar tempat aja kita di mana. Ya yang punya hajatan siapa ya itu tanggung jawab dia sendiri gitu. Itu aja sih dari aku ya. Ini surat terbuka aja lah untuk para komika dan para khususnya untuk Mbak Kiki Saputri. Ya janganlah terlalu mendewakan bintang Emon. Oke lah, bintang Emon baik, bintang Emon berprestasi, tapi kan ya jangan hanya karena Anda merasa bintang Emon baik dan berprestasi terus lantas Anda bisa menghujat orang lain yang Anda anggap tidak respect atau tidak menghormati bintang Emon gitu. Itu aja sih kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ketersinggungan. Ya udah, Mbak Kiki juga nggak akan nonton juga konten ini. Ya semoga walaupun nonton ya kan saya sudah mengklarifikasi, dan ini saya hanya mengkritik gagasan ataupun karyanya Mbak Kiki atau kritikannya Mbak Kiki, bukan personalnya Mbak Kiki. Saya nggak punya masalah sama Mbak Kiki, saya nggak punya masalah sama bintang Emon, saya nggak punya masalah sama siapa-siapa. Dan semoga tidak ada bermasalah, amin. Itu aja sih dari saya. Salam stabil buat kawan-kawan semua. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan ya di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini ya, kestabilan pemikiran ya, supaya nggak gampang marah-marah juga. Itu aja. Akhir kata, selamat datang sampai jumpa kembali di konten Bukan Jam Kerja selanjutnya. Tetap stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.